Selamat siang adik-adik. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah entrepreneurship atau kewirausahaan dengan materi yang akan kita bahas hari ini adalah etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama etika bisnis, yang kedua tanggung jawab sosial bisnis, dan yang ketiga masalah kerusakan lingkungan. Pengertian etika bisnis itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Pengertian etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Tujuan dari etika bisnis adalah memberikan kesadaran akan moral dan memberikan batasan kepada para pelaku bisnis agar supaya dalam menjalankan bisnisnya tetap mengedepankan sikap baik dan berperilaku yang tidak merugikan banyak pihak yang ada hubungan dengan bisnis tersebut. Manfaat etika bisnis yang pertama dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan bagaimana nilai tanggung jawab sosialnya. Dan yang ketiga, dapat menyediakan perusahaan atau dunia bisnis yang kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri. Yang keempat, dapat membantu menghilangkan gray area pada bidang etika. 5. Dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Yang keenam, dapat meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan. Dan yang ketujuh, dapat membangun citra positif perusahaan. Kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Yang dimaksudkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk membentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi dalam pembangunan, dan berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Manfaat dari tanggung jawab sosial perusahaan yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan. Yang kedua, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Yang berikut, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. Yang berikut, mereduksi biaya, misalnya terkait dengan dampak pembuangan lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Kegiatan social responsibility perusahaan meliputi tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, tanggung jawab terhadap konsumen, tanggung jawab terhadap karyawan, dan tanggung jawab terhadap investor. Masalah-masalah kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan dari perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan seperti polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan pembuangan limbah beracun menjadi tanggung jawab sosial dari perusahaan. Demikian materi dari saya. Apabila ada yang merasa kurang jelas, bisa langsung mengirimkan pertanyaan pada kolom komentar di bawah. Saya akhiri kelas hari ini. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Terima kasih.